فبالنظر إلى هذه المحاسن يزداد العبد حبا لهذا الدين وإقبالا عليه وعملا وسعيا في تطبيقه. Maka dengan kita melihat kepada hadhil mahasin, an-nazar itu masdar dari kata nazara yang turu ya. Nazar itu dia melihat, maka an-nazar dia melihat juga masdar ya. Maka dengan melihat kepada kebaikan-kebaikan atau keindahan-keindahan agama tadi, yazdadul abdu, maka akan bertambah apanya? Seorang hamba akan bertambah apanya? Hubban, akan bertambah rasa cintanya. Hubban artinya rasa cinta, mahabbah ya. Mahabbah juga artinya sama dengan hubban, rasa cinta. Lihat din, kepada agama ini. Karena orang yang tidak tahu hakikat keindahan agama ini tentu sulit bagi dia untuk mencintai agama ini. Ya, tapi orang yang berilmu mengetahui keindahan agama, maka akan semakin besar juga cintanya terhadap agama Islam ini. Itulah ketika para sahabat mereka baru masuk Islam sehari dua hari, tapi rasa cinta mereka telah menguat. Kenapa? Karena hati mereka bersih, gampang mereka untuk memahami mahasinuddin, keindahan agama itu langsung bisa tangkap gitu. Murni hati mereka gampang menangkap apa saja keindahan agama itu. Ya, beda ada orang-orang kafir, orang Abu Jahal, Abu Lahab hidup di zaman Nabi, tapi kenapa mereka tidak beriman? Ya, karena fitrah mereka, hati mereka sudah kotor dengan dengki dan sebagainya. Baik, wa iqbalan alaih, akan menyambut agama tersebut. Ya, ketika diberitahu, diajak melakukan suatu kebaikan, dia akan gampang. Ya, contoh kecil saja dalam dalam masa sekarang ini, ketika kita dilarang atau kita dibatasi untuk sholat berjamaah di masjid karena wabah virus corona ini, ya, bagi orang yang paham keindahan agama, maka dia akan menerima dengan lapang dada larangan dari pemerintah tersebut, karena mereka paham tujuannya di sini adalah untuk menjaga jiwa. Menjaga jiwa itu lebih utama daripada menunaikan agama di sini. Ya, lebih dikedepankan menimbang dari maslahat dan mudaratnya. Jadi mudaratnya lebih besar karena salat masih bisa ditunaikan di rumah berjamaah dengan keluarga, tapi kalau jiwa berkaitan dengan nyawa, bagaimana bisa akan kita mengembalikannya? Baik. Jadi orang yang paham mahasinuddin, keindahan agama, akan melihat hal itu dari sisi positifnya. Wa amalan wa sa'yan fi tatbiqihi. Juga seorang hamba selain bertambah keimanannya dan juga menyambut ibadah artinya menyambut ketika mendapatkan dakwah, wa amalan, dia akan mengamalkan juga, wa sa'yan fi tatbiqihi, dan berusaha untuk mempraktekannya. Sa'yan artinya tadi sudah artinya berusaha. Kemudian selanjutnya yang bisa menambahkan keimanan kita adalah qiraatu sairis salafis saleh. Membaca bukan sair, siar ya. Siar jamak dari sirah. Sirah. Membaca sirah-sirah para salafus saleh. Inna qiraata siyaris salafus saleh. Sungguhnya membaca sejarah para salafus saleh. Kasirati Abi Bakrin. Contohnya membaca sirahnya Abu Bakar. Dalam kitab-kitab para ulama banyak ditulisnya. Antum lihat ke kitab-kitab para ulama, Suwar min Hayatis Sahabah misalkan, salah satu contoh, atau Qasasus Sahabah, Usudul Ghabah, Safatus Sofal, banyak sekali sifatus Sofah, dan seterusnya. Banyak sekali kitab-kitab yang menceritakan tentang sirah para salafus saleh. Kasirati Abi Bakar, seperti sejarah hidupnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, wa sa'ir sahabat radhiyallahu anhum. Dan sa'ir artinya jami', ya, semua. Wa jami'i as-sahabah, semua para sahabat radhiyallahu anhum. Wa siyarit tabi'in, itu juga membaca sejarah hidup para tabi'in, wal a'immah rahimahumullah, ya, dan para imam-imam dari kalangan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, sejarah hidup Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan seterusnya. Qira'at ta'ammulin, tapi membacanya itu harus membaca dengan qira'ah ta'ammul, ya, qira'ah yang penuh penghayatan, wa tadabbur, dengan penuh tadabbur, wa ti'adzin, tujuan untuk mengambil mau'izah, ya. Mau'izah itu artinya nasihat, ya. Tujuannya untuk mengambil nasihat, bukan untuk yang lain-lain, ya. Kita membaca sejarah itu tujuannya untuk mendapatkan nasihat, mendapatkan faidah dari situ.
Maka kalau kita membaca seperti itu dengan penuh penghayatan dengan tujuan untuk mendapatkan mau'izah, maka hal itu merupakan min asbabi ziyadatil iman. Itu adalah penyebab di antara penyebab bertambahnya keimanan seorang hamba. Kama qila, sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, karril alayya hadithahum ya hadi, fa hadithuhum yajlul fuhad as-sadi. Karrir, karroro yukarriru, karir artinya ulangilah. Ulangilah kepadaku hadithahum, cerita tentang mereka, tentang para salafus saleh. Ya hadi, wahai seorang yang bercerita. Al-hadi itu sebenarnya maksudnya orang yang menggembala hewan ternak, kemudian dia menggiring hewan ternaknya dengan suara-suara tertentu. Itu ya hadi namanya. Nah, biasanya orang yang seperti itu orang yang pandai bercerita, gitu maksudnya. Jadi penyair ini mengatakan, wahai orang yang pandai bercerita, seorang penggembala kambing, ulangilah kepadaku cerita tentang mereka. Nah, di sini orang yang bercerita. Wahai orang yang bercerita, ulangilah terus kisah mereka kepadaku. Baca terus kisah mereka kepadaku, kisah para salafus saleh itu. Kenapa? Fahadithuhum, karena kisah-kisah mereka itu yajlul fuad as-sadi, itu akan menghilangkan hati yang sadi. Sadi itu mu'rid, ya. Mu'rid itu berpaling, pembangkang misalnya, berpaling atau membangkang. Karena cerita tentang mereka itu akan mengikis atau menghilangkan hati-hati yang sadi, hati yang sadi, hati orang yang pembangkang. Dan maksudnya apa? Melembutkan hati. Ulangilah kepadaku kisah para salafus saleh, karena kisah para salafus saleh itu bisa melembutkan hati kita. Baik. Kemudian qala Muhammad bin Yunus rahimahullah, Muhammad bin Yunus mengatakan, ma ra'aitu bil qalbi anfa'u min dzikris salihin. Aku tidak melihat ada suatu hal yang lebih bermanfaat buat hati daripada dzikris salihin, menyebut orang-orang yang saleh. Menyebut orang-orang yang saleh itu maksudnya menyebut cerita mereka orang-orang saleh di kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Jadi anfa'u di sini isim tabdil, ya.